Halo guys, balik lagi sama Gowring. Gimana kabar kalian? Baik-baik aja ya kan? Di video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan rekap alur cerita Donghua Throne of Steel alias Perjalanan Putra Cahaya Long Hao Chen. Buat teman-teman yang baru gabung, Mimin saranin nonton dulu pembahasan bagian sebelumnya supaya kalian gak gagal paham. Linknya ada di kolom deskripsi ya guys ya. Oke lah, nggak usah lama-lama lagi. Langsung aja cari posisi rebahan yang paling nyaman. Inilah waktunya kita baku hantam. Di saat rombongan Hao Chen terlihat kebingungan melihat Duan Yi dan Yang Wenzhou adalah kedua pemimpin tim hilang di wilayah iblis. Di sisi lain, Duan Yi justru dikejutkan dengan kemunculan pasukan monster beruang, sehingga memaksanya terus berlari menjauh dari kejaran para monster. Pasalnya, dia masih memiliki tugas penting untuk membawa salah satu benda rahasia yang harus ditunjukkan oleh tetua aliansi. Namun untungnya saja di momen krusial, rombongan assassin tiba di waktu yang tepat untuk menyelamatkan hidupnya. Meski rombongan assassin berhasil mengatasi kelompok monster, serta langsung memberikan sinyal Panglima Jenderal Perang, dan mendengar bahwa Duan Yi memiliki sesuatu hal penting yang harus dia serahkan kepada aliansi, tapi di tengah-tengah percakapan, Pilar Dewa Iblis 32 tidak menunjukkan diri, bahkan secara brutal menyerang seluruh pasukan assassin hingga membuatnya tewas dalam kondisi mengenaskan. Tidak sampai di sini, ketika Duan Yi masih memikirkan cara untuk melarikan diri, pemimpin monster kita panggil aja Fred bergegas menghampiri Duan Yi, serta menegaskan bahwa dia tidaklah mungkin bisa pergi meninggalkan area ini. Dan tiba-tiba, pasca insiden barusan, kelompok Hao Chen akhirnya tiba di lokasi kejadian. Selain menemukan beberapa mayat pasukan assassin, mereka juga beranggapan kalau tindakan ini hanyalah bisa dilakukan oleh Pilar Dewa Iblis. Dan mungkin saja Duan Yi sudah berada ditangkap oleh Dewa Iblis. Meskipun anggapan ini memanglah benar, namun pada dasarnya menurut Long Hao Chen ada sesuatu barang penting yang mereka incar. Sehingga alasan inilah yang membuat dua pemimpin tersebut menghilang dari land. Oleh sebab itu, Hao Chen lantas memutuskan untuk menyelamatkan Duan Yi terlebih dahulu. Long Hao Chen mengatakan, setelah mendapatkan informasi beberapa waktu yang lalu dari kuil assassin, rombongan Pilar Dewa Iblis pergi menuju ke area luar pegunungan dan menempatkan para penjaga di wilayah perbatasan untuk melindungi perjalanan mereka, bahkan sangat kesulitan untuk melakukan aksi penyelamatan. Dengan adanya fakta barusan, Hao Chen meminta seluruh rekan-rekannya untuk menghentikan pergerakan Dewa Iblis di area dalam pegunungan, di mana hanya inilah satu-satunya cara untuk menyelamatkan Duan Yi. Meskipun analisa jagoan kalian terbilang cukup gemerlang, tetapi mereka tidaklah mungkin bisa menjelajahi area pegunungan iblis dalam waktu singkat. Mendengarkan percakapan tersebut, Seng Sai'er lantas menyerahkan urusan ini kepadanya. Tanpa basa-basi, Sai'er segera memerintahkan seluruh pasukan menemukan lokasi Dewa Iblis di area dalam pegunungan. Dan siapapun yang berani menyentuh pasukannya, maka dia berjanji akan membunuhnya dengan tangan sendiri. Pasca kepergian kuil assassin, salah satu anggota berhasil menemukan jejak roda gerombolan Dewa Iblis, dan kemungkinan mereka berada tidak jauh dari lokasinya, sehingga orang ini langsung mengirim sinyal bala bantuan untuk mengintai pergerakan Pilar Dewa Iblis. Alhasil, setelah mendapatkan informasi lokasi dari tim pengintai, Long Hao Chen mengatakan bahwa mereka hanyalah memiliki batas waktu cukup singkat untuk memulai rencana. Selain keberadaan Dewa Iblis telah dikonfirmasi, kekuatan Pilar Dewa Iblis 32 lebih tinggi daripada Shaq. Meskipun ucapan barusan mengejutkan beberapa anggota, serta mereka juga sangat khawatir dapat menyelamatkan Duan Yi, namun pada dasarnya Hao Chen memiliki ide untuk menghindari pasukan klan iblis, di mana mereka haruslah memanfaatkan area medan pertempuran mengurangi kekuatan pasukan terlebih dahulu. Dengan begitu, mereka bisa memulai rencana selanjutnya. Di sisi lain, merasakan ada kejanggalan di area sekitar, Fred lantas melepaskan sedikit kemampuannya untuk memastikan dugaannya. Dan benar saja, ketika posisi tim pengintai benar-benar diketahui gerombolan Dewa Iblis,
mereka langsung tancap gas meninggalkan area tersebut. Meski seorang bawahan menyarankan sang dewa mengambil jalan lain, hanya saja Fred menolak saran ini dengan alasan jika dia ingin melihat kemampuan tim pemburu iblis. Oleh sebab itu, Fred meminta seluruh pasukan agar tetap melanjutkan perjalanan. Dikatakan, sebelum pesulap hijau mendapatkan tugas, Long Hao Chen memutuskan untuk membagi 3 kelompok. Dirinya bersama Sai akan menjadi serangan terakhir, sedangkan Lin Xin bersama penjaga 9 dan penjaga 12 diperintahkan untuk menahan pergerakan mereka di area dalam goa. Oleh sebab itu, mereka langsung memulai rencana sesuai instruksi jagoan kalian. Meskipun rencana ini berjalan lancar, namun dikarenakan Lin Xin tidaklah ingin melawan pilar Dewa Iblis 32, dia pun bersama kedua rekannya bergegas pergi meninggalkan area goa. Sehingga Fred meminta seluruh pasukan meningkatkan penjagaan dan terus melanjutkan perjalanan. Tidak berselang lama, setelah Lin Xin menyelesaikan tugasnya, serta mengetahui jalan yang mereka lalui melewati area tebing, Hao Chen segera memerintahkan Han Yu bersama pengawal 10 dan pengawal 11 untuk memanfaatkan area tersebut mengurangi pasukan klan iblis. Bahkan tanpa pikir panjang, langsung mengombinasikan kekuatan membatasi seluruh pasukan tingkat Groucho. Merasa kesal dipermainkan sekelompok bocah ingusan, Fred pada awalnya berniat untuk melakukan pengejaran, tapi seorang bawahan langsung menghentikan tindakan ini dengan alasan kalau mereka pastilah secara sengaja memancing Fred untuk meninggalkan rombongan, serta mengambil kesempatan ini untuk mencuri Duan Yi. Nah, dikarenakan ucapan ini memanglah benar, bahkan pasukannya tidaklah mungkin bisa menahan tim pemburu iblis. Fred lantas memerintahkan seluruh anggota kembali melanjutkan perjalanan. Di waktu yang sama, ngeliat rombongan pilar Dewa Iblis 32 melewati area tebing, Chen Ying'er, Wang Yuan dan juga Botak Saitama lantas memulai aksi penyerangan, di mana mereka hanyalah ditugaskan menghancurkan garis pertahanan belakang. Bukannya gentar menyaksikan kemunculan tim Hao Chen, Fred lantas menegaskan, selain bertujuan membalaskan kematian beberapa anggotanya, dia juga langsung melepaskan teknik amarah iblis untuk menekan tim Hao Chen, sehingga memaksa 4 pengawal suci memblokir serangan tersebut, dan ternyata... Tepat di momen ini, ketika sang dewa ingin membantai rekan-rekan Hao Chen, Sing Sayer dan jagoan kalian berhasil mengalahkan pasukan klan iblis, serta bergegas menyelamatkan Duan Yi dari kereta penjara. Hanya saja Fred tiba di waktu yang cepat menghentikan aksi duo bucin. Sambil melakukan duel perbaku hantaman, walaupun sang dewa menegaskan jika mereka tidaklah mungkin bisa merebut Duan Yi, serta menyadari tindakan sebelumnya, memanglah sudah direncanakan tim Hao Chen untuk memancing pasukannya ke tempat ini. Namun dia memiliki tingkat kepercayaan cukup tinggi mengatasi duo bucin. Pasalnya mereka berdua hanyalah berada di tingkat 8. Oleh sebab itu, Fred langsung melepaskan teknik pertama. Di tengah-tengah pertarungan ini, melihat pergerakan tim Hao Chen membawa Duan Yi, Fred pada awalnya berniat untuk menghentikan tindakan mereka. Namun untungnya saja duo bucin segera menggunakan gerbang teleportasi menuju area lain. Sementara itu, di saat Fred merasa kebingungan sama tempat ini, Hao Chen lantas mengatakan jika area ini adalah penggunungan Yunmo, serta menegaskan untuk melangkahi mayat mereka terlebih dahulu. Bukannya gentar mendengarkan ancaman tersebut, Fred lantas menunjukkan teknik pamungkas. Di sisi lain, setelah memastikan kondisi Duan Yi baik-baik saja, rombongan Hao Chen bergegas melanjutkan perjalanan kembali ke aliansi. Pasalnya jika Duan Yi tersadar, kemungkinan mereka akan mendapatkan informasi tentang keberadaan Wang Zhou. Meskipun begitu, serta Han Yu mencemaskan situasi pertarungan dua bucin melawan pilar Dewa Iblis 32, Wang Yuan lantas memintanya untuk santuy aja. Pasalnya sebagai ketua tim dan juga wakil kapten, mereka berdua pastilah bisa mengatasi Fred. Tapi...
Berada di bawah tekanan aura pilar Dewa Iblis 32 jelas saja membuat seluruh rekan-rekan Hao Chen cuma bisa terdiam, serta menanyakan bagaimana si Dewa bisa tiba di tempat ini. Fred lantas mengatakan dengan adanya tanda segel, dirinya bisa melacak posisi tahanan, sehingga alasan inilah yang membuat Fred mengetahui lokasi rombongan Hao Chen. Mendengarkan hal itu, Han Yu kembali menanyakan bagaimana kondisi Hao Chen bersama Sei'er. Si Dewa bilang untuk membalas penghinaan sebelumnya, dia secara sengaja menggunakan teknik terlarang untuk mengurung dua bucin di area pegunungan Yunmo, dan hanya menunggu waktu kematian mereka berdua. Sementara itu, di saat Seng Sai'er bersama Long Hao Chen terjebak di bawah mantra terlarang pilar Dewa Iblis ke-32, Han Yu lantas menggunakan teknik kurungan cahaya untuk membatasi pergerakan Asmodeus. Namun, dikarenakan level kekuatan sang dewa terlalu overpower, Han Yu jelas tidak bisa menahannya dalam waktu yang cukup lama, sehingga dia meminta botak Saitama bergegas pergi membawa Duan Yi ke lokasi yang aman, sedangkan dirinya bersama anggota lain akan mencoba mengulur waktu. Tapi Asmodeus jelas tidak ingin melepaskan mereka begitu saja, bahkan langsung menghancurkan kurungan cahaya. Melihat dan mendengar perintah barusan, Wang Yuan, Chen Ying'er, pesulap hijau lantas mengombinasikan berbagai teknik andalan untuk menghadapi Asmodeus. Bukannya gentar dihadapkan serangan tersebut, Dewa Pilar Iblis ke-32 segera mengaktifkan kemampuan pertahanan yang disebut guncangan batu memblokir serangan trio Wei-Kwek. Pasca menerima serangan telak Asmodeus, Yuan bersama Lin Xin justru dibuat Herman dengan teknik pertahanan Pilar Dewa Iblis. Pasalnya, bagaimana mungkin Asmodeus dapat memblokir serangan barusan? Sehingga mereka beranggapan, apakah ini adalah kekuatan sesungguhnya dari Pilar Iblis ke-32? Tepat di momen ini, menyaksikan keempat rekan-rekannya berada dalam posisi genting, botak Saitama tanpa terduga berniat membantu mereka. Namun sayangnya tingkah konyol si Mak Xian justru membuat Duan Yi jatuh ke tangan Asmodeus. Nah, dikarenakan tugasnya telah berakhir, serta merasa muak dengan kelompok pemburu iblis, Asmodeus pada awalnya bertujuan mengakhiri nyawa rekan-rekannya Hao Chen. Tapi untungnya saja jagoan kalian bersama Pujian Hati datang di waktu yang tepat. Kemunculan dua bucin kembali mengejutkan Asmodeus. Pasalnya, bagaimana mungkin pasangan tersebut bisa melepaskan diri dari kurungan mantra terlarang? Namun, belum sempat berpikir lebih jauh, Seng Sai'er lantas melepaskan teknik pertama 6 reinkarnasi untuk memblokir pertahanan sang dewa. Dan tiba-tiba, pada awalnya, Sai'er beranggapan kalau cincin perisai adalah kemampuan terkuat pilar Dewa Iblis ke-32. Tapi Hao Chen lantas menolaknya, dengan alasan kesatria Dewa Naga memiliki 3 kepala sebagai utama inti dari teknik pertahanan. Meski dikatakan sangat sulit menghancurkan teknik ini, tapi selama mereka terus berjuang keras menemukan titik kelemahan pertahanan Asmodeus, maka besar kemungkinan mereka bisa mengalahkan pilar Dewa Iblis ke-32. Oleh sebab itu, Hao Chen segera meminta Sai'er untuk menyerang secara bersamaan dan menciptakan peluang untuk melihat kemampuan Asmodeus. Tepat di momen ini, setelah menyaksikan serangan Sai'er, Hao Chen akhirnya menyadari satu hal, di mana sang dewa selalu saja melindungi perisai kepala kambing saat menahan serangan, sehingga dia menyimpulkan bahwa perisai tersebut adalah kondisi paling lemah, serta merupakan titik lemah Asmodeus. Oleh sebab itu, dia menyarankan Sai'er menggunakan teknik mutlak tebasan dewa kematian untuk memastikan hal tersebut, sedangkan dirinya akan menunggu waktu kesempatan untuk melepaskan teknik andalan. Alhasil, melihat rencana yang mereka jalankan berjalan sesuai harapan, serta menyadari inilah momen yang tepat memulai aksinya, Long Hao Chen dengan cepat menggunakan tebasan Dewa Ashura menghancurkan pertahanan Asmodeus. Seolah-olah tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini, jagoan kalian segera berinisiatif melakukan serangan jarak dekat. Pasalnya, selama mereka bisa menyingkirkan kepala kambing, maka dia memiliki keyakinan penuh bisa mengalahkan sang dewa. Oleh sebab itu, Hao Chen lantas menyerahkan serangan kepada Sai'er, sedangkan dirinya akan mencoba menahan pergerakan Dewa Iblis ke-32, dan ternyata, meski pada awalnya Hao Chen beranggapan kalau mereka berhasil mengalahkan Asmodeus serta mendapatkan pengakuan dari sang dewa, namun hal ini tidak bisa melenyapkan tubuhnya, sehingga Dewa Pilar 32 tanpa basa-basi langsung mengerahkan domain surgawi, sehingga membawa Long Hao Chen memasuki ruang kekosongan Asmodeus. Sementara itu, di saat Hao Chen kebingungan melihat area di tempat ini, serta dihadapkan senjata Pilar Dewa Iblis ke-32, jagoan kalian lantas memblokir serangan tersebut. Namun sayangnya tindakan ini percuma saja,
di mana setiap kali Hao Chen melakukan pertahanan, kemampuan Asmodeus tiba-tiba saja menghilang dari lane, sehingga membuat jagoan kalian dalam posisi tidak menguntungkan. Asmodeus lantas menjelaskan, ruangan kekosongan bukan hanya menyerap energi spiritual, tetapi segala kemampuan tidak bisa digunakan, sehingga alasan inilah yang membuat senjata dirinya mendominasi tempat ini. Merasa heran mendengarkan penjelasan barusan, Hao Chen lantas bertanya, kenapa sang dewa bisa melakukan hal ini? Asmodeus mengatakan niat senjata merupakan salah satu tentang pemahaman dari hasil latihan selama bertahun-tahun yang disebut dunia batin. Terlebih lagi, jika seseorang bisa memahami dunia batin, maka orang tersebut dapat melepaskan niat pedang. Secara bersamaan dengan hal ini, ketika Hao Chen merasakan senjata Dewa Pilar Iblis ke-32 jauh lebih kuat dari dunia luar, Asmodeus meminta jagoan kalian untuk suren aja. Pasalnya dia tidaklah mungkin bisa bertahan di bawah tekanan ruangan kekosongan. Walaupun ucapan barusan memanglah benar, namun Hao Chen tetap bersikeras melanjutkan duel baku hantam, serta memikirkan cara untuk membalikkan situasi keadaan. Tepat di momen genting, di saat Asmodeus berniat mengakhiri hidup jagoan kalian, Long Hao Chen akhirnya tersadar kalau dunia batin merupakan bentuk niat pedang senior Ye Wuzang. Oleh sebab itu dia bertujuan untuk mencobanya. Di waktu yang sama, meskipun Asmodeus terlihat memprovokasi jagoan kalian dan menegaskan untuk menerima kekalahan, tapi Hao Chen tidaklah menghiraukan provokasi tersebut. Dia lantas menempatkan seluruh energi pedang maupun berbagai teknik cahaya suci memahami niat pedang dan mengikuti energi cahaya pedang, dan ternyata pasca kejadian barusan, walaupun Asmodeus tidaklah pernah menyangka bahwa sang MC bisa memahami niat pedang, namun hal ini tidaklah membuatnya gentar sedikit pun. Pasalnya dengan adanya kesenjangan level, dia tetap merasa di atas angin, sehingga Dewa Iblis 32 langsung melepaskan domain pedang. Meskipun begitu, Long Hao Chen bisa memahami tekad sang dewa mulai tergoyahkan, bahkan terus melanjutkan duel berbaku hantaman. Pasalnya hanya inilah satu-satunya cara mengalahkan pilar Dewa Iblis 32, sehingga jagoan kalian dengan cepat mengayunkan tebasan niat pedang untuk mengakhiri pertarungan tersebut. Singkatnya, dikarenakan situasi di tempat ini sudah aman terkendali serta dia juga mengalami luka cukup serius, Hao Chen segera membawa seluruh rekan-rekannya memasuki ruangan Eternal Tower untuk menyembuhkan lukanya. Sesampainya di ruangan, mendengar kondisi sang kapten mulai membaik, Hao Chen lantas meminta Lin Xin untuk memberikan pil penyembuh kepada Duan Yi. Namun baru saja ingin melakukan tugasnya, Duan Yi akhirnya sadarkan diri, sehingga membuatnya kebingungan melihat rekan-rekan Hao Chen. Secara bersamaan dengan hal ini, Duan Yi telah menghampiri Long Hao Chen, serta memohon agar membantu dirinya menyelamatkan seluruh anggota. Merasa heran dengan ucapan barusan, Hao Chen lantas menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Meski penjelasan tersebut baru pertama kali mereka dengar, bahkan menurut sejarah benua Sengmo, pilar Dewa Iblis tidaklah pernah dihancurkan dan menjadi sebuah teka-teki sampai detik ini, hanya saja Long Hao Chen meminta Duan Yi untuk menjelaskannya secara detail. Sambil pasang wajah kesal, Duan Yi lantas mengatakan, saat kelompok mereka menjalankan misi di wilayah klan iblis, mereka tanpa sengaja memasuki area tersebut dan melihat proses kebangkitan pilar Dewa Iblis. Oleh sebab itu, dia bersama Wang Zhou segera memerintahkan seluruh anggota untuk menggagalkan proses tersebut dan secara paksa merebut kristal kuno saat ritual berlangsung. Namun di tengah-tengah aksi melarikan diri, sosok Dewa Kebijaksanaan pilar ke-25 muncul di waktu yang tepat dan terjebak di bawah domain pasir waktu, sehingga Wang Zhou memintanya untuk pergi meninggalkan tempat ini. Di saat semua orang merasa terkejut mendengarkan penjelasan Duan Yi, Chen Ying'er justru kembali mengenang kisah masa lalunya bersama Yang Wenzhou, sehingga membuatnya dipenuhi rasa kekhawatiran bagaimana dengan nasib calon suaminya. Duan Yi lantas melanjutkan, demi menggagalkan proses kebangkitan pilar Dewa Iblis, anggota lain harus tertangkap oleh Shaq, dan sangatlah yakin jika mereka semua masihlah tetap hidup, di mana batu roh manifestasi adalah esensi jiwa mereka. Bahkan jika di antaranya salah satu meninggal, maka batu ini akan menunjukkan sebuah pertanda. Meskipun begitu, namun menurut Hao Chen, rombongan Wang Zhou berada di tangan Dewa Iblis. Terlebih lagi semakin lama bertindak, maka besar kemungkinan mereka tidaklah akan selamat. Oleh sebab itu, sambil menunggu bala bantuan dari aliansi, Hao Chen memutuskan untuk pergi menuju wilayah klan iblis.
Mendengarkan ucapan ini sontak saja membuat Duan Yi ketar-ketir. Pasalnya mereka tidaklah mungkin bisa mengalahkan pilar Dewa Iblis ke-25. Sehingga dia menyarankan tim Hao Chen untuk menunggu tim pemburu iblis tingkat bangsawan. Tapi... 你们已经是成浩级猎魔团。 Sebagai tim yang baru saja dipromosikan ke tingkat bangsawan, serta haruslah secepat mungkin menghentikan proses kebangkitan pilar Dewa Iblis Klan Ular, Hao Chen segera memerintahkan seluruh anggota bergegas menuju lokasi tersebut. Di sisi lain, tepatnya di markas besar Klan Iblis, merasa muak dengan tingkah laku rombongan Wang Zhou mengacau ritual kebangkitan, serta mendengar informasi dari salah satu bawahan kalau dia gagal membawa kembali kristal kuno, Shak tanpa basa-basi mencoba untuk mengeksekusi kembaran Mimin. Setelah melakukan diskusi singkat, serta melakukan pengintaian bahwa tempat ini dijaga oleh prajurit Klan Iblis, Hao Chen lantas memerintahkan beberapa anggota untuk menyingkirkan mereka terlebih dahulu, sehingga dirinya, Zheng Sai'er bersama Chen Ying'er dan juga Meidu akan bergegas menuju altar Dewa Pilar Iblis Klan Ular. Alhasil, setibanya di markas besar tanah terlarang Klan Iblis dan melihat lokasi persembunyian berada di area dalam pegunungan, serta merasakan tidak ada tanda-tanda pilar Dewa Iblis kebijaksanaan Klan Ular, Hao Chen segera menyarankan Zheng Sai'er bersama Chen Ying'er untuk menyelinap memasuki area tersebut. Kemudian bertujuan untuk mencari ruangan tahanan para tim pemburu iblis sebelum pilar Dewa Iblis Ular bangkit dari tidur panjangnya. Sambil memasuki ruangan bawah tanah, selain menemukan peti mayat pedang dan juga beberapa tulisan kuno di tempat ini, Hao Chen lantas menjelaskan jika tulisan mural di salah satu dinding merupakan seorang pandai besi yang memiliki bakat luar biasa edun, serta dijuluki sebagai ahli kapak hantu. Bahkan menurut kisah di masa lalu, seseorang yang menggunakan senjata ini dapat mengeluarkan aura membunuh begitu kuat. Namun seiring berjalannya waktu, seluruh warga sekitar menemukan sebuah bukti kalau ahli pandai besi menggunakan esensi jiwa manusia untuk menempa pedang, sehingga membuatnya diusir dari salah satu kerajaan. Tidak sampai di sini, Hao Chen kembali melanjutkan. Sebelum keberangkatan pandai besi, orang ini menegaskan kalau cuma dirinya saja yang bisa menempa pedang aura membunuh, dan belum ada yang pernah menandinginya sampai saat ini, dan tercatat sebagai manusia jenius pandai besi. Namun di tengah-tengah percakapan tersebut, mereka dikejutkan dengan kemunculan Huan Yi. Singkatnya, setelah membawa Huan Yi ke ruangan Eternal Tower serta melakukan pemeriksaan jika seluruh meridiannya mengalami luka fatal selama perjalanan melarikan diri, bahkan energi spiritualnya mencapai batasan, Hao Chen lantas teringat pertarungan mereka sebelumnya. Meski Huan Yi memiliki kemampuan luar biasa hebat, namun berkat adanya bantuan Hao Yu, Long Hao Chen berhasil mengalahkan Huan Yi. Oleh sebab itu, sang kapten meminta pesulap hijau untuk memberikan pil penyembuhan kepadanya. Setelah sadarkan diri, selain Huan Yi meminta bantuan tim Hao Chen untuk menyelamatkan Yang Wenzhou bersama anggota lain, mereka ditahan 4 ruangan berbeda-beda dan bertujuan untuk menyerap seluruh kekuatan mereka sebagai ritual kebangkitan pilar Dewa Iblis Klan Ular. Meski hal ini mengejutkan Chen Ying'er serta Huan Yi sendiri tidaklah mengetahui lokasi Dewa Kebijaksanaan, hanya saja ketika dia melarikan diri melewati ruangan bawah tanah, Huan Yi mendengarkan percakapan prajurit Kroco, di mana mereka ditugaskan mengumpulkan inti cair selama proses kebangkitan berlangsung. Dengan kata lain, pilar iblis Klan Ular belum sepenuhnya terbangun ya guys ya. Mendapati penjelasan barusan, Hao Chen segera memerintahkan seluruh anggota untuk menyelamatkan tim pemburu iblis. Tidak berselang lama, setibanya di lokasi Dewa Iblis Kebijaksanaan serta melihat Xing Xuan bersama anggota lain, Hao Chen dan Zheng Sai'er lantas melakukan aksi penyelamatan. Bahkan menyadari kondisi mereka terlalu lemah, jagoan kalian bertujuan untuk membawanya pergi memasuki ruangan Eternal Tower. Namun belum sempat bertindak, 2 bucin tiba-tiba saja dikejutkan dengan kemunculan monster api level 9 dan tanpa basa-basi melepaskan serangan, sehingga memaksa Long Hao Chen menggunakan perisai roh untuk memblokir serangan tersebut.
Dalam situasi genting menyadari suhu panas di tempat ini terlalu tinggi, Hao Chen pada awalnya meminta sang kekasih untuk memikirkan cara lain. Hanya saja melihat monster api kembali menyerang, Long Hao Chen dengan cepat mengaktifkan tebasan Ashura untuk memberikan serangan balik. Bukannya gentar menghadapi kemampuan ini, monster api justru menyerapnya dan langsung membalikan tebasan Ashura, sehingga membuat Seng Sair bersama Long Hao Chen berada dalam posisi tidak menguntungkan. Sementara itu, rombongan Lin Xin, Sima Xian, penjaga ke-11 dan penjaga ke-12 akhirnya tiba di lokasi penempaan dan menemukan sosok dua wanita cantik alias Mina bersama Sui Juzing, sehingga botak Saitama bergegas melakukan aksi penyelamatan. Meski pada awalnya Lin Xin merasa janggal dengan tempat ini, serta memperingatkan mereka bertiga, namun kedua penjaga suci bersama botak Saitama tidaklah menghiraukan ucapan Lin Xin dengan alasan kalau jebakan di area ini bukanlah masalah cukup serius. Di sisi lain, tepatnya di wilayah Tanah Beku, di saat Fang Zhu mengkhawatirkan Duan Yi, bahkan dia sendiri tidaklah sanggup bertahan cukup lama di tempat ini, Mu Ning lantas memintanya untuk santuy aja. Pasalnya dia sangat yakin kalau sang kapten akan segera mencari bala bantuan. Oleh sebab itu, Mu Ning menyarankan Fang Zhu agar tetap bertahan. Tepat di momen ini, ketika Fang Zhu cuma bisa pasrah dengan keadaan, rombongan Han Yu, penjaga suci ke-10 bersama Duan Yi akhirnya tiba di lokasi Tanah Beku, sehingga mereka langsung menyelamatkan Mu Ning dan Fang Zhu. Meski Duan Yi mengucapkan permintaan maaf karena datang terlambat, namun pada dasarnya menurut analisa penjaga ke-10, wilayah Beku telah menyerang tubuh kedua rekan Duan Yi, serta membuatnya tidaklah bisa bertahan cukup lama, sehingga dia menyarankan Duan Yi bersama Han Yu untuk membawa mereka pergi meninggalkan tempat ini dan segera melakukan perawatan. Tapi siapa sangka hal mengejutkan benar-benar terjadi. Rombongan Han Yu dikejutkan dengan kemunculan monster salju tingkat 8. Di sisi lain, melihat rombongan Wang Yuan memasuki area pemolesan, gerombolan para monster secara brutal menyerang, sehingga memaksa penjaga ke-9 bersama Tete Yuan turun tangan membatasi pergerakan monster keroco. Di waktu yang sama, melihat situasi pertarungan, serta hal ini akan membahayakan Wang Yuan, Loli kecil segera menggunakan pemurnian monster untuk menaklukkan mereka semua. Singkatnya, setelah memastikan area ini adalah inti pemolesan energi spiritual dan melihat tetesan darah, penjaga ke-9 lantas melepaskan palu surgawi untuk menghancurkan patung di hadapannya. Meskipun tindakan tersebut berhasil menemukan dua anggota lain, hanya saja Chen Dinger tidak melihat keberadaan calon lakinya, sehingga dia beranggapan apakah Yang Wenzhou berada di tempat ini. Sementara itu, menyadari kekuatan spiritual tidaklah mampu melawan raksasa api, bahkan presentasi kemenangan mereka sangat kecil, Hao Chen lantas mengandalkan pertahanan cahaya memblokir kemampuan raksasa iblis. Meski serangan telak barusan tidaklah bisa mengalahkan dua bucin, hanya saja raksasa iblis tanpa ragu kembali menggunakan teknik pelahap untuk menyerap segala benda maupun kekuatan spiritual di tempat ini, sehingga dia bisa mempersembahkan dua bucin kepada tuannya. Tepat di momen genting, melihat Seng Sair bersama Long Hao Chen dalam posisi tidak menguntungkan, serta mengetahui kemampuan ini tidaklah berdampak apapun bagi tubuhnya, Xing Suan dengan cepat melemparkan kristal peledak untuk menggagalkan teknik raksasa iblis. Walaupun aksi barusan membuat Xing Suan tidak bisa membantu dua bucin mengalahkan raksasa api iblis, namun dia berharap Seng Sair dan Hao Chen bisa memanfaatkan kesempatan ini. Mendengarkan hal tersebut, dua bucin lantas mengerahkan teknik pamungkas untuk mengakhiri pertarungan tersebut. Wang Zhi Li. Di sisi lain, setelah menerobos penghalang area penempaan serta melihat kondisi Maina dan Sui Juzing semakin memburuk, bahkan tidak lebih bisa menelan pil obat, rombongan Lin Xin memutuskan untuk membawa kedua cewek ini menemui Long Hao Chen terlebih dahulu. Sementara itu, melihat Duan Yi kesulitan melawan monster tingkat 8, penjaga suci lantas menggunakan atribut es untuk membantunya mengalahkan si monster unyu. Singkatnya, setelah kondisi aman terkendali serta mereka juga tidak memiliki banyak waktu,
Han Yu menyarankan dua rekannya menuju lokasi titik kumpul, sehingga Long Hao Chen dengan cepat mengirim seluruh anggota kembali memasuki ruangan Eternal Tower untuk memulai proses pemulihan. Singkat cerita, sambil berjalan mencari keberadaan Wang Zhou, Chen Ying'er masih tidak bisa menemukan calonnya, sehingga membuatnya sedikit murung. Namun secara bersama dengan hal ini, ngeliat Meina kesurupan dan mengingat aksi brutal pilar dewa iblis, Chen Ying'er lantas mencoba untuk menenangkan cewek tersebut. Oleh sebab itu, dia kembali menanyakan posisi Wang Zhou. Sambil pasang muka sedih, kedua cewek ini lantas menjelaskan kalau Wang Zhou dibawa kabur sama dewa iblis kebijaksanaan, serta menjadikan sebagai raw senjata pilar dewa iblis klan ular. Meski penjelasan ini mengejutkan seluruh tim Hao Chen, tapi salah satu anggota Wang Zhou kembali mengatakan, setelah mereka dikurung di ruangan penjara, dewa iblis kebijaksanaan tidaklah berniat untuk membunuh, tetapi mempertahankan energi spiritual menjadi bahan pemurnian langkah akhir. Nah, sedangkan untuk yang Wang Zhou, karena dia memiliki kekuatan terlalu overpower, bahkan jauh lebih kuat dibandingkan anggota lain, dewa pilar iblis kebijaksanaan memutuskan untuk menjadikannya roh senjata klan ular. Nah guys, seperti itulah alur cerita perjalanan King Hao Chen di bagian kali ini. Untuk kelanjutan alur ceritanya, tunggu notifikasi dari teman santuy ya guys ya. Jadi langsung aja klik subrek dan nyalain loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean video-videonya. Oke lah, makasih banyak buat kalian yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frank undur diri mau lanjut ngopi-ngopi santuy dulu. See you next time guys. Got a fine little body and her mind's kinda naughty. They say that once you taste it, you cannot replace it. She could get you high, all the dopamine inside triggers fast once she's naked. Her body's a creation. They say the devil made her for his entertainment, but even he couldn't learn how to contain it. Her high heels make a damn good statement. There is no replacement, a body by Satan. 'Cause she got a bad little waist, and we tearing down this place off the liquor that we chase. Got some egos to the face, baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. 'Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on a tight frame. All